Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan menemukan sebuah aplikasi, yakni aplikasi Karpelpus atau aplikasi pengembangan dari kartu pelajar dan perpustakaan untuk versi yang ketiga ya. Sebelumnya saya telah membuat versi 1 dan 2 yang sudah banyak bertebaran di situs online, ada di YouTube juga. Cuma saya pastikan untuk kali ini updatean tidak akan mendukung untuk kartu pelajar 1 dan 2 yang membeli di akun lain selain ke akun pribadi saya ataupun ke member phpmu.com. Mereka saya pastikan tidak akan pernah mendapatkan updatean dari aplikasi ini karena mereka tidak pernah menghargai pembuat aplikasi kartu pelajar ya. Jadi teman-teman yang sudah membeli atau order di ke saya pribadi ataupun ke member phpmu.com nantinya akan mendapatkan updatean dari aplikasi Karpelpus versi 3 ya. Oke, setelah cukup lama ya saya tidak melakukan update pada aplikasi ini. Pada kali ini saya telah melakukan update. Di sini terdapat beberapa fitur juga ya, penambahan seperti QR code. Sini saya telah menggunakan kode QR yang bisa menampung logo sekolah ya. Kita akan lihat di sini kode QR-nya. Kita juga bisa lihat dari sini ya. Untuk kode QR, contohnya di sini QR code-nya. Ya, di sini ada logo dari sekolah itu sendiri ya, teman-teman. Ini logo sekolah itu sendiri bisa tertampung. Jadi kita langsung saja ke aplikasi ya. Ya, di sini adalah halaman utama atau tampilan utama dari aplikasi kartu pelajar dan perpustakaan. Untuk kali ini untuk sistem perpustakaannya sudah terdapat manajemen buku ya dan peminjaman serta ada buku tamu juga. Jadi misalnya kita tamunya itu pelajar, bisa scan data QR code yang ada di pelajar, kita scan maka akan muncul otomatis data siswa tersebut atau pelajar tersebut ke dalam buku tamu ya. Nanti saya akan mencontohkan tapi nanti di step akhir-akhir ya. Oke, kita langsung saja ya, kita akan demokan. Kita masuk pakai username dan password super admin ya. Nanti demonya teman-teman bisa coba langsung di website yang sudah saya online-kan ya. Untuk demo kali ini saya mencoba untuk di server lokal atau kita menggunakan localhost ya. Kita menggunakan SAM untuk versi SAM-nya 3.2.1 ataupun PHP menggunakan PHP 5.6 ya. Ya, kita lihat nih teman-teman, ini halaman utama dashboard dari aplikasi ini. Di sini ada menu-menu umum ya, data pelajar, data kelas, data jurusan, data buku ya. Oh ya, untuk versi ini saya lebih updateannya ke sekolah SMK ataupun SMA ya. Soalnya terdapat jurusan ya. Kalau di SMA mungkin bisa IPA, IPS ataupun bahasa dan sebagainya. Sedangkan di sini karena permintaan kemarin ada yang minta dibuatkan untuk SMK, maka saya update untuk versi SMK dulu ya. Untuk SD SMP mungkin bisa menyusul ya. Di sini terdapat logo kelas jurusan juga. Di sini ada logo, kemudian ada jurusan dan jumlah kelasnya ini. Dalam artian jumlah kelas ini sudah terdapat kelas dari sekelas 1 dan 2 dan 3. Selanjutnya sini ada daftar peminjam buku terbaru ya. Nantinya jika sudah ada peminjam maka akan muncul. Kemudian ada statistik web, kemudian ada jumlah buku yang dipinjam. Di sini karena belum ada dikembalikan, belum ada yang dipinjam maka belum ada nilai ya. Oke, kemudian ada menu scan QR ya. Nanti saya akan demokan. Kemudian ada tambah data pelajar. Untuk tambah data pelajar ini bisa manual ataupun manual dalam artian daftar mandiri ataupun kita bisa tambah dari sisi admin ya atau super admin.
kemudian juga kita bisa unggah ya nantinya. Nah, di sini terdapat pilihan ya, misalnya kita pilih kelas juga kan. Nah, kita akan muncul kelas 12 PKJ, kemudian kita bisa tuliskan NISN ya. Harap tidak double ya, supaya nantinya tidak, datanya tidak double ya nanti kalau diisi teman-teman. Kita coba isi ya. Oke, kita coba nama Oldi Kalalo, kemudian tempat lahir misalnya Manado, kemudian tanggal kita bisa isikan ya teman-teman, misalnya 2009 sekian. Jenis kelamin laki-laki, kemudian agama misalnya Kristen, contoh provinsi misalnya ini kan statusnya di Tomohon ya, kita pilih untuk sini Sulawesi Utara ya. Ini hanya sampel saja, kita ketikkan nama kabupaten, otomatis data akan data provinsi, kabupaten, kecamatan ini sudah memenuhi data seluruh Indonesia ya teman-teman. Mungkin kalau ada pemekaran daerah baru kita bisa tambahkan kembali. Jadi kita bisa ketik alamat juga, misalnya Jalan Raya Tomohon, kemudian kita bisa tuliskan nomor WA yang aktif ya, contoh saja, kemudian Oldi Kalalo singkat saja ya, supaya gmail.com. kemudian password kita buat sama saja. Kemudian untuk pengambilan gambar kita bisa webcam ataupun kita unggah file foto teman-teman. Jadi kita ada dua pilihan ya. Kita unggah file foto saya ya. Oke, kita pilih foto ya, misalnya kita cari foto Oldi Kalalo ya, kita pakai ini saja ya, yang di Vespa ini ya. Oke, kita bisa simpan. Ya, di sini terdapat data pelajar, namun datanya belum masuk ke tabel data utama pelajar teman-teman ya, karena kita mesti verifikasi. Kita bisa klik data ini, kemudian kita bisa lihat ya, karena dia daftarnya mandiri, kita klik daftar mandiri, kemudian kita bisa terima data ya. Nah, ini data NSN tadi ya. Jika datanya sudah benar, kita bisa langsung terima ya, agar masuk ke data pelajar. Oke, datanya kosong ya teman-teman. Kita coba cek ke data pelajar. Ya, ini data sudah masuk ya. Di sini ada menu reset password, edit ubah data ataupun detail data. Ya, ini adalah QR atau kode QR yang telah dibuat ya berdasarkan NISN ya. Berdasarkan data ini ya. Kemudian di sini ada logo jurusan, ada logo maksudnya gambar foto sendiri ya. Oke, kita tutup saja, kemudian ada hapus data dan sebagainya ya teman-teman. Kita bisa gunakan. Selanjutnya kita pilih menu unggah data ya. Di unggah data sini kita bisa gunakan format Excel ya, yang artian .xls ya. Di sini ada contoh formatnya, bagi teman-teman silahkan di download ya. Kalau mau kita buat upload data ya, upload data. Nah, ini ada nama-nama ya, contoh saja di sini ya. Kita perbesar. Di sini menggunakan ID ya. Contoh ini kita menggunakan NSN ya. NSN kita rubah ya. 12, jangan, kita pilih ke 500 saja atau 400-an. Kemudian kita pilih nomor NSN. Kita drag saja. Cuma ini untuk kode 402 kita pisahkan juga jadi 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 dan terakhir 12. Nah teman-teman, untuk pengisian selanjutnya adalah nama ya. Nama ini juga kita bisa berubah ya, misalnya jadi Hendra, dan Hendra, kemudian Ani, Budi, kemudian Chandra, Rian, Firlan, Vino, maaf ya, Vino, Marcel, kemudian ada Nino. Kita bisa rubah teman-teman. Kemudian nama siapa ya, Setia, kemudian Kiki. Oke, di sini tempat lahir juga, tempat lahir kita bisa isi ya. Untuk ID kelasnya ini harus mengikuti, kita lihat kembali ke aplikasi ya, kita masuk menuju pengaturan umum, kita lihat kelasnya, nanti kita bisa lihat ID-nya ya. Misalnya ini nama kelas ID 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Kita bisa menyesuaikan. Kemudian ada jurusan, ini juga harus kita sesuaikan. Artinya cukup mudah dan ribet juga sih sebenarnya kalau di sini ya, karena kita harus menyertakan ID provinsi, ID kabupaten. Jadi untuk data yang isian itu datanya itu berupa angka ya, karena untuk mencegah data ganda atau data yang tidak sama ya. Misalnya contoh, ada yang tulis misalnya agama ya, ada yang misalnya tulis Islam juga kan, jadi huruf besar huruf kecil juga kan, ada yang huruf besar semua, ada yang tulis Kristen, ada yang tulis Protestan dan sebagainya. Itu kita mencegah data ini ya, makanya kita buatkan ID per ID ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menghubungi saya juga, nanti nomor saya ada di deskripsi ya. Nah, contoh ini ada data-data yang usernya ya, ini buka email. Saya coba hapus dulu data lama supaya nanti enggak menumpuk datanya. Kita lihat data-data yang belum diverifikasi ini, kita lihat. Kita akan hapus dulu. Ini ya. Kita lihat ulang. Oke, data sudah tidak ada, kosong. Kita kembali di sini ya teman-teman. Oke, kita simpan saja. Ini data pelajar dalam kurung yang ketiga ya. Kita coba upload ya. Kita pilih file, kemudian download, kemudian kita pilih data ini ya, .xls atau format dari Excel yang ke 2003 ya. Kita coba unggah ya. Anda berhasil menambahkan data ya. Nah, ini otomatis datanya masuk di verifikasi yang data unggah Excel ya. Jadi teman-teman itu, karena di sini data pelajar hasil unggahan Excel tidak memiliki foto atau file foto, silakan unggah foto. Silakan klik tombol centang untuk terima data dan klik tombol X atau close untuk menolak data. Oh ya teman-teman, tadi saya kayaknya belum simpan untuk data namanya ya. Kita salah ambil data ya. Namanya belum berubah ya. Oh ini ya, ternyata datanya.
ke save, ada ke email tadi. Wow, kita coba hapus saja ya untuk data-data sampingnya. Ternyata masuk ke email, namanya nggak berubah. Kita coba reset aja datanya dulu untuk data baru ya. Kan di sini format NISN-nya belum cocok. Oke, kita simpan lagi. Data pelajar fix. Oke, kita akan coba unggah. Karena datanya tadi nggak kesimpan, jadi data pelajar fix ya. Kita coba unggah. Sukses ya. Ya, ini data yang sudah saya simpan ya. Nantinya kita akan verifikasi ya. Di sini karena fotonya nggak ada juga belum muncul juga kan. Contoh kita verifikasi itu kita harus upload foto juga. Beda dengan verifikasi yang masih manual ya, atau daftar mandiri ya, itu belum terdapat untuk apa, foto kan otomatis kan, jadi kita terima ya. Nah, ini ternyata NISN sudah terdaftar, namanya Kiki. Kita coba lihat untuk data NISN ya, kenapa dia sudah terdaftar. Kita ke action, pelajar save Excel ya. Oke, seharusnya kita bisa matikan saja untuk ini. Kita matikan data ini, kemudian data ini juga kita matikan. Kita verifikasi untuk ini saja. Oke, sukses ya. Kita lihat data pelajar atas nama Kiki ya, ini telah masuk ya teman-teman, datanya sudah masuk. Oke, kita lanjut ke cetak ya. Kita sebelum ke perpustakaan kita akan lanjut cetak. Di sini pencetakan kartu sendiri terdapat dua ya, ada printer biasa dan printer DTC. Ini sebenarnya DTC itu singkatan dari data card saja ya, atau printer yang khusus kartu. Untuk printer biasa kita bisa tandai ya teman-teman. Misalnya data mana yang akan kita cetak kan, kita bisa tandai. Sini 3 kan kita cetak. Untuk settingannya ini ada belangkonya sendiri. Belangkonya memang kita buat landscape ya, agar banyak untuk data yang dicetak ya. Jadi begini tampilannya ya, ada kode QR, foto dan logo, kemudian data pribadinya di belakang ya. Ini permintaan dari sekolah ya. Jadi kalau teman-teman mintanya mau di portrait juga bisa sih,
nanti saya bisa custom. Kalau memang ada permintaan kita print bisa, kalau kita akan kembali saja, kita akan demo print. Selanjutnya kita akan demo yang untuk printer DTC ya. Khusus printer DTC ini kita terdapat dua settingan, karena di printer DTC atau printer Fargo ya, itu kebanyakan mereka pakai yang Fargo. Itu printernya gini ya, ini ya printernya ini ya, kalau Fargo khusus kartu ya. Ini Fargo DTC berapa ya kodenya, itu satu sekian lah. Itu kita bisa gunakan CR80 atau CR79. Nah, ini sudah bisa di setting double slide ya. Oke, kita coba yang CR80 ya. Ini nantinya portrait bentuk fotonya. Nah, ini kan settingannya kan acak kan. Jadi teman-teman harus setting manual di sini ya. Misalnya kita ganti dari Epson jadi DTC ya, printer ini ya, DTC Fargo 1250E ya untuk tipenya tadi ya. Nah, selanjutnya masih begini ya. Jadi kita pilih margin, kita kosongkan saja. Nah, cuma memang agak berat kalau kita harus setting pertama ya, nanti bisa teruskan reviewnya. Kemudian kita scale-nya kita buat custom juga, kita buat ukuran 10 ya. Ya, sudah. Ini ya teman-teman, sudah jadi ya. Jadi bisa disetting kalau printernya mendukung double side, maka akan jadi double side ya teman-teman. Oke. Ini aja settingannya, nggak ribet. Kemudian kita cancel aja. Kita coba yang di CR79 ya. Ya. Kalau CR79 ini akan 3 ya. Jadi kita setting lagi di sini di paper size, kita buat 79 agar nggak jadi 3 bagian, harusnya menjadi 2 slide saja kan. Kita CR79, maka akan otomatis sesuai ukurannya ya. Untuk teman-teman itu yang maunya nggak pakai preview begini, untuk cetaknya itu bisa kita akalin. Kita langsung buat ke apa, di setting di Google sini, di Chrome kita klik kanan, kemudian kita klik properti, kita ini ya, pilih ke shortcut. Di shortcut ini kita tambahkan kode minus disable print, disable minus print minus preview ya. Cuma tambah ini kodenya ya di belakang ekstensi Chrome tanda petik ini. Maka nanti kita buka, ini khusus untuk Google Dev ya, developer. Kita akan coba praktik di sini. Maka print itu tidak akan preview ya, langsung ngeprint aja gitu. Sambil tunggu buka, kita buka. Ini masih loading ya. Nah, ini terbuka. Kita ketik lagi Carpel Plus versi 3. Kalau ada begini, kalau di localhost itu hanya SSL saja ya. Kita login kembali, super admin. Ya, tadi kita masuk ke printer DTC ya. Nah, karena kita sudah setting untuk printernya tadi, kita coba CR80. Nah, kita langsung pilih aja DTC. Nah, ini ya DTC. Kemudian kalau kita buat, kita juga bisa setting juga langsung di sini untuk ukurannya ya, berapa mili ya. Tapi kebanyakan sudah mengikuti apa bawaannya. Ini ada CR80, CR79. Jadi nantinya kita nggak akan preview. Jadi teman-teman tinggal print aja, tinggal klik
print saja, jadi nggak berat juga. Barang print kita apply gitu. Cuma karena sini printernya nggak ada, maka saya nggak akan demo untuk printernya. Oke, kita close, kita masuk kembali ke tabel semula. Oke, kita akan coba untuk mengisi data buku juga kan di manajemen buku ya. Oke, kita lanjut ke menu manajemen buku ya. Pertama di sini ada menu tambah buku. Kemudian ada menu data buku dan label buku ya. Kita coba untuk yang ditambah buku. Di sini kodenya otomatis teman-teman. Jika ini kan bukunya baru yang kedua, jadi urutannya 3 ya. Kode bukunya untuk BK ini kita bisa atur teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti kode lain juga bisa. Jadi kita hapus dulu data bukunya semua, kemudian kita ganti di sini. Kemudian kita bisa tuliskan nama. Jadi judul buku yakni misalnya algoritma pemrograman. Kita tuliskan penulis buku, ini contoh saja ya. Kita buat misalnya 2011. Kemudian jumlah buku ada 10 saja ya. Kemudian stok buku ini juga 10. Kemudian rak ini adalah rak penyimpanan dari buku tersebut ya. Oke, misalnya kita buat di rak 3. Kemudian jumlah stok bukan jumlah stok sih, asal buku ini kita bisa ganti dulu jumlah stoknya ini. Asal buku jumlah stok buku. Ada 2 ya, kita buat buku. Ini apa tadi, stok buku ya, kita buat SB saja. Kemudian buku tambah. Kemudian kita di ya, untuk ini kita misalnya stok buku 10, kemudian SB ini asal pembelian buku ya, pilih asal pembelian, misalnya contoh pembelian. Kemudian kita boleh keterangan misalnya dana bos tahap berapa, tahap 2 SMA SMK Kristen Kemohon, contoh saja. Kemudian tanggal BA ini berita acara ya, nanti penyerahannya misal tanggal ini. Kemudian nomornya kita bisa buat juga nomor berita acara. Kemudian tanggal input itu pasti bisa juga tanggal sekarang atau tanggal di depan juga. Kemudian kita pilih contoh buku ya, gambar buku ya. Nah, contoh saja ini ya, kita buat terlalu besar ya, contoh ini ya. Kemudian kita bisa simpan teman-teman. Agak lama karena dia juga menyimpan untuk data labelnya ya. Untuk label buku itu harus sekitar 10 buku, jadi teman-teman bisa tunggu saja, jangan kita klik simpan kembali, kalau enggak akan double datanya nanti. Ini ya, berhasil, maka muncul di ya ini seharusnya algoritma ya. Kita bisa edit algoritma, kan kita bisa simpan juga. Oke, jadi algoritma kemudian dengan kode B003.
Selanjutnya di manajemen buku terdapat label buku. Label ini apa sih fungsinya? Yaitu untuk scan juga data bukunya nanti. Ini buku nomor berapa contohnya ya. Atau kita bisa cari saja bukunya, BK-nya itu, kodenya. Biasanya di label, kita buat label kalau di sekolah-sekolah itu. Kebanyakan kalau dari pemerintah sebenarnya ada aplikasinya ya, tapi cukup ribet kalau harus nge-label itu juga. Jadi di sini dari sekolah minta dibuatkan label untuk bukunya. Jadi misalnya kita contoh cetak label ya, maka sini akan muncul label. Karena printernya saya belum ganti, agak lama, coba kita ganti ke yang PDF aja deh supaya nggak lama ya. Teman-teman bisa lihat ya, sini ada kode QR ya, dilengkapi dengan logo sekolah. Di sini ada kode buku, karena bukunya tadi terdapat jumlahnya 10, maka label yang dibuat ya ini 10. Di sini ada kode buku, jadi ada urutannya ya teman-teman. Di sini misalnya ini kan BK 003, kemudian urutan ke-1 ya. Urutan ke-1, kemudian ini yang 3 itu kode dari lokasi atau rak ya, raknya ya. Kemudian di sini ada satu itu statusnya itu buku itu pembelian atau hibah. Kalau 2 itu pasti hibah. Kemudian di sini ada tanggal input ya. Tanggal input tanggal 28 itu ya. Kemudian ada nama dari sekolah tersebut, kita bisa print, kemudian kita bisa potong-potong sesuai selera, kita bisa tempel ya. Kita bisa gunakan kertas stiker ataupun kertas biasa, kemudian kita bisa gunakan lakban atau sulasi putih ya teman-teman, kita bisa gunakan itu. Kita cancel saja. Selanjutnya di sini ada menu perpustakaan. Bagaimana sih teman-teman pasti tanya penggunaan dari aplikasi perpustakaan ini gimana nih? Soalnya di sini ada menu-menunya, ada scan pengunjung, buku tamu pengunjung, peminjaman, pengembalian, riwayat, dan denda. Oke, kita yang masuk ke denda dulu ya. Denda ini kita gunakan misalnya ada keterlambatan dari pengembalian buku ya. Cuma kita teman-teman harus mengaktifkan salah satu saja ya. Jadi kita misalnya untuk pelajar kita buat ini aja 1000, bisa kita hapus juga ini yang umum juga, karena mereka kalau belum buat kartu juga nggak akan berlaku ya. Kita bisa tambahkan. Selanjutnya ada menu riwayat ya. Riwayat ini sih sebenarnya untuk peminjaman buku ya, karena datanya belum ada, maka kita akan mulai dari scan buku. Oke, di sini kita klik menu scan buku, scan pengunjung ya maksudnya. Di sini saya akan masuk ke dari HP ya. Saya akan masuk ke login pelajar ya, pelajar@gmail.com. Tunggu, saya akan aktifkan perekaman layar ya. Ya, ini sudah aktif ya. Kita gunakan username pelajar, kita salin. Kita tempel saja untuk passwordnya sama pelajar. Kita bisa tunggu, sambil menunggu kita klik di sini artinya silakan arahkan QR pada kartu pelajar ke kamera scanner ya. Nantinya kita bisa scan kode QR ya. Di sini cukup masih proses ya untuk pembukaannya login. Saya menggunakan server lokal, nanti bisa diakses ya. Selanjutnya kita lihat sambil menunggu terbuka ya, ada buku tamu ya. Ini buku tamu misalnya teman-teman sudah masuk ya. Ini ada yang tanggal 23 jam waktu kunjungan juga ya. Ya, ini sudah terbuka teman-teman. Nanti bisa saya tempelkan di layar sini untuk untuk halamannya yang di bagian user ya, atau user pelajar ya. Cuma lagi
proses juga. Selanjutnya di sini ada menu peminjaman buku. Di sini kita bisa tambah nantinya. Kemudian ada menu pengembalian buku. Jadi si pelajar bisa meminjam dan mengembalikan data buku tersebut ya. Jadi kalau misalnya lebih dari hari yang ditentukan, biasanya kebanyakan peminjaman hanya seminggu saja ya, itu akan dikenakan denda ya. Ya ini teman-teman, untuk apa ya, untuk halaman utamanya di bagian user terdapat ini ya, halo Priscilia Mandagi, kemudian selamat datang di aplikasi kartu pelajar dan perpustakaan. Kemudian di sini ada menu scan QR saya dan kartu saya ya, dan data saya. Di sini juga ada riwayat peminjaman buku. Oke, kalau untuk kita masuk ke perpustakaan itu harus scan data pengunjung, maka kita akan klik QR saya ya, QR. Kita boleh lihat di sini ataupun di klik kode QR ya. Ini teman-teman untuk QR-nya. Di sini karena kayaknya belum terlalu besar ya QR-nya, saya akan coba kecilkan untuk kode QR-nya di bagian usernya ya. User QR code ya. Sini saya akan kecilkan untuk gambarnya, kita buat 300 saja agar mendukung datanya, agar ngepas sama layarnya. Di sini belum responsif, nanti saya akan buat responsif untuk updateannya. Sambil menunggu kita lihat menu lainnya ya. Di sini terdapat yang tadi ya, untuk percetakan kartu ya, belangkonya itu tersedia belangko. Ini ya belangkonya, ini untuk belangko cetak printer biasa, jadi landscape. Kemudian kalau di TC itu ada dua, CR80 dan CR79, kita buat portrait ya. Teman-teman bisa langsung ganti ya. Untuk ukurannya bisa diunduh ya contohnya. Selanjutnya kita ke menu tanda tangan. Untuk tanda tangan kepala sekolah ini sudah dibuat QR ya. Jadi ini namanya ya, isi dari QR ini nama dari kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan itu sendiri. Oke, sini kode QR-nya sudah terbuka ya. Oke, kita masuk menu perpustakaan, kita akan scan pengunjung ya. Teman-teman, ya ini sudah terscan ya. Ini muncul data ya, langsung otomatis diarahkan ke halaman ya. Nanti kita cek lagi di buku tamu ya. Buku tamu ini sudah terekam datanya ya. Ini ya, untuk tanggal hari ini 28. Misalnya kita scan kembali ya, coba kita scan kembali. Cuma kita akan hilangkan untuk ada yang pengunjung ya, buku tamu pengunjung. Scan ya, tadi resolusinya kartu kebesaran. Nah ini datanya langsung muncul, akan di reload secara otomatis dalam 5 detik gitu sebenarnya. Ya kita lihat pasti ada dua untuk datanya karena dia sudah 2 kali scan ya. Ini ada yang 8, 10, 42, ini waktu Jakarta ya. Di sini waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ke menu peminjaman buku ya. Di sini kita bisa tambah teman-teman untuk data peminjam, kita scan juga. Ini muncul data dari Priscilia Mandagi atau pelajar tersebut. Kemudian kita bisa cari buku yang akan dipinjam, contoh algoritma, kemudian stok buku 10. Ini kita memang bawaan ya. Kemudian kita pinjam 2. Nah, saya ini harus tanggal 29 ya. Nantinya jika lewat dari tanggal 29 akan ada denda ya. Kita bisa simpan, ini berhasil meminjam ya. Di sini ada riwayat.
Oke, jadi harusnya stok dari algoritma pemrograman tadi tinggal 8 ya. Coba kita akan coba cek juga. Kita klik algoritma, ini stoknya memang 8. Kita batal ya. Kita masuk ke menu pengembalian ya. Pengembalian itu kita bisa klik di sini. Kemudian jika muncul denda, karena kita belum, tetap akan dikurangi hari juga kan, kita buat 0. Kita buat 0 saja jika muncul denda karena belum hari pengembalian juga kan. Kita simpan. Maka data di sini juga nanti akan hilang. Data ini akan masuk di riwayat ya. Riwayat buku ya. Di sini artinya di sini datanya ada riwayat kapan tanggal dipinjam, kemudian kapan harus kembalikan. Ternyata di sini kembalikan tanggal 28 ya, artinya hari ini juga ya. Oke, selanjutnya kita ke dashboard. Sini akan muncul data dari ini ya, peminjam buku ya, dengan jumlahnya. Oke, kita kembali yang di bagian menu di user ya, atau pengguna ya. Di sini terdapat berbagai menu, lihat kartu, QR code, data saya, dan riwayat pinjaman buku. Di sini ada ganti password juga sih, buat profil, ganti password, dan keluar. Lebih lengkapnya kita coba akan buka ke laptop saja ya. Kita akan keluar dari sini. Kita akan keluar dari halaman utama, kita login ke pelajar ya. Jadi levelnya untuk login ini ada 3, ada super admin, kemudian ada admin, perpus, dan pelajar. Di sini saya coba masuk ke pelajar ya. Ya, ini masuk. Kalau menu utamanya ini ya, ini responsif sekali untuk di HP ya. Kita lihat. Ini untuk desktop kita bisa gunakan iPhone juga. Ini ya untuk halaman utamanya. Kemudian di sini ada kode QR, ini yang saya maksud tadi di HP ya. Ini bisa kita gunakan untuk di scan ya. Kemudian ada menu scanner QR code, kita bisa scan kartu teman kita apakah masih berfungsi kode QR-nya. Kemudian ada lihat kartu. Kalau lihat kartunya sudah pasti nanti akan save ke PDF ya. Kita kembali juga. Kemudian sini ada riwayat pinjaman buku, jadi pinjaman buku kita ya. Di sini ada pinjamannya. Oke, kita refresh saja ya, untuk pinjaman bukunya. Kemudian ada data saya kita bisa ubah ya. Harap hati-hati kalau kita merubah data dari NSN ini ya, jika kartu sudah dicetak ya. Kemudian itu saja untuk menu-menunya. Kita bisa ubah profil, ganti password, dan sebagainya. Ini riwayat peminjaman bukunya. Selanjutnya kita akan keluar, kita masuk di bagian dari admin perpustakaan ya. Admin kayaknya, semoga nggak salah ya. Ini masuk, berhasil masuk. Jadi kalau di admin perpustakaan itu pasti cuma 2 menu akses yang diberikan, yakni perpustakaan dan manajemen buku. Jadi sudah tentunya tugas dari admin perpustakaan ini ya, untuk menambah buku, data buku, dan label buku. Kemudian scan pengunjung ini juga bisa dilakukan oleh dari admin perpustakaan ya. Contoh kita juga akan ubah profil ya. Ini fotonya foto laki-laki, namanya perempuan juga. Kita ganti ya, contoh saja kita gunakan ini ya. Terganti ya teman-teman untuk datanya. Kita keluar, kita kembali lagi ke dashboard super admin atau yang punya akses seluruh konten ya. Masih ada beberapa tahapan yang kita perlu bahas. Sambil menunggu ini, saya minum kopi dulu.
Selanjutnya kita menuju menu master data ya. Di master data sini ada identitas sekolah ya. Sini teman-teman bisa menamakan aplikasi ini bebas. Jadi teman-teman bisa mengubah nama aplikasi, nama sekolah, email sekolah, nomor HP, kemudian lokasi sekolah tersebut. Kemudian untuk logo ini kita bisa gunakan logo lain, cuma contohnya harus mengikuti ini ya. Kita bisa unduh saja untuk logonya. Ini ya. Ini jadi warna tulisannya putih ya. Untuk di sini kemudian ada logo dari sekolah itu sendiri ya, logonya memang kita buat sendiri, contohnya begini. Nah, ini logonya. Kemudian sini URL website, kalau kita sudah online kita bisa ganti dengan URL website ya yang sudah online. Kemudian kita klik simpan. Cuma kalau di demo online saya disable ya untuk tombol simpannya ini, karena banyak teman-teman sih suka jahil. Mereka di demonya mereka ubah dengan segala kode logo yang tidak sesuai dengan perintah di sini. Kemudian di sini ada menu background aplikasi ya. Nah, ini ya biasanya kebanyakan ditunggu mereka sih. Ada yang nanya kok backgroundnya nggak bisa dirubah. Ini kalau ini untuk background apa sih? Ini untuk background login tadi ya, di halaman loginnya ya. Di situ ada masuk dan registrasi. Di situ ini halaman utamanya. Kemudian ini kalau yang ini halaman apa sih? Ya ini di atas ini ya, di bagian aplikasi ini backgroundnya bisa diganti juga. Kemudian warna ini bisa diganti dengan menggunakan warna hijau dan sebagainya. Di sini cuma dalam penamaannya ini contohnya untuk primary biru ya. Kita buat sukses, kita mungkin simpan jadi warna hijau ya teman-teman. Atau kan kita buat warna inverse, warna biru tua kah. Kemudian kita buat warna merah danger tinjau atau warna kuning dan sebagainya. Teman-teman bisa lakukan itu. Oke, cukup mudah kan teman-teman untuk digunakan di sekolah juga. Kemudian di sini yang ditunggu-tunggu, di sini terdapat data kelas. Jadi otomatis kalau kita gunakan di SMA atau SMK kita nggak perlu menghapus data kelas ini. Ingat ya teman-teman, hati-hati dalam menghapus data ini karena data ini saling berrelasi satu sama lain ya. Contoh, data kelas ini akan berrelasi dengan data jurusan dan kelas jurusan. Jadi teman-teman harap hati-hati jika sudah melakukan penginputan data, mohon tidak menghapus data ini ya. Kemudian ada data jurusan. Nah, ini juga kita bisa buat, kita tambahkan jurusan baru ya. Kalau teman-teman mau menambahkan jurusan, kita langsung simpan saja. Kemudian ada menu edit juga. Selanjutnya ada menu kelas jurusan. Kenapa sih namanya kelas jurusan? Sudah pasti ya, karena sini akan kita memilih nama kelas, kemudian kita pilih nama jurusan apa yang kita buat, kita pilih. Misalnya contohnya kelasnya di mana, misalnya kelas 10 tapi lokasinya misalnya contoh kelas 10 TBU ya. Kita cari dulu kelas 10 TBU ini ada, jangan sampai sebentar double. Nah ternyata ada kelas 10, kita buat TBU 1, kemudian kita simpan. Jadi berapa kelas yang dibuat jangan muncul ini ya. Ini ya, kita bisa hapus juga supaya datanya enggak double. Selanjutnya ada yang data agama, ini jenis kelamin mungkin nggak perlu ditambahkan kecuali ada agama yang baru. Jika ini sudah Indonesia ya. Kemudian data jenis kelamin juga kayaknya nggak perlu ditambahkan karena hanya ada 2, perempuan dan laki. Untuk penamaannya bisa diganti juga, misalnya pria dan wanita juga bisa diganti, teman-teman nggak perlu hapus juga. Kemudian ada kode wilayah ya, ini teman-teman kode wilayah ini sebenarnya nanti kalau aktif data akan memuat sebuah kode wilayah ya, yang datanya itu kayak gini. Misalnya provinsi itu kan kalau di Indonesia ada berapa, yang 34 kan, nggak perlu tambahkan juga. Jika ada provinsi yang baru juga bisa ditambahkan. Kemudian ada data-data kabupaten, kelurahan itu sama saja, cuma penginputannya bisa mengikuti ini ya. Misalnya kita dia minta kode provinsinya berapa, kemudian ini kode kabupaten ini harus lihat di BPS ya, Badan Pusat Statistik ya,
ambil yang di wilayah BPS, jangan wilayah yang Kemendagri ya, akan beda nantinya ya untuk penampilannya. Ada arahannya juga lah untuk mengisi data ini dan sebagainya. Data kelurahan dan kecamatan ini udah menampung. Oh ya, kemudian data tabelnya sudah menggunakan server side ya, jadi nggak takut datanya ini ntar kalau datanya udah 1000 pasti akan lalot. Nggak akan 1000, ataupun ini pun data server saya sudah menampung jutaan ya, udah muncul. Jadi nggak perlu kita takut ya, untuk datanya pasti akan menampung jutaan data. Jadi kita nggak perlu takut untuk datanya akan lalot saat melakukan pengambilan data ya. Data yang kita buat ini sudah menggunakan data tabel yang kita buat sudah menggunakan data table server set ya, dari sisi server ya, jadi nggak akan lama untuk prosesnya. Oke, saya rasa sih cukup sekian ya. Nanti untuk kartu pelajar versi 3 ini, siapa yang sudah order pasti selalu akan mendapatkan update ya. Update untuk misalnya ada yang perlu ditambahkan, kita tambahkan ya teman-teman. Jadi saya rasa sih cukup sekian ya demonya ya untuk aplikasi ini ya. Semoga teman-teman bisa menggunakannya dan bisa bermanfaat. Ketika saya share aplikasi ini, pasti harganya itu akan jauh lebih murah dari project awalnya ini ya. Ini project awalnya jujur ya teman-teman sekitar 10 juta ya untuk membuat aplikasi ini. Untuk mengcustom sama, pasti saya akan berikan harga yang terbaik untuk teman-teman yang mau menggunakannya. Ataupun kita buat sistem patungan saja, misalnya ada beberapa sekolah, nanti bisa lebih lanjut dikomunikasikan ke saya. Ada nomor HP saya sini, nomor HP saya 0852 5665 1656. Nanti saya akan lampirkan juga di deskripsi ya teman-teman. Jadi di sini bisa WA saja ya, kita bisa WA saja. Saya rasa cukup sekian untuk demo aplikasi kartu pelajar. Untuk penginstalannya sendiri, oh ya, untuk penginstalan saya telah menyediakan book ya, ebook ya. Di sini di aplikasi ini sudah saya sediakan ebook kartu pelajar perpustakaan. Cara install aplikasi saya sudah akan buatkan dalam bentuk PDF ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk cara penginstalannya, jadi sudah ada ebooknya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Salam coding. Semoga bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan sebuah aplikasi kartu pelajar dan perpustakaan. Salam coding.